Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan keempat dari mata kuliah Ekologi Manusia adalah etika lingkungan. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan etika lingkungan. Struktur penyajian kuliah terbagi ke dalam 5 pokok bahasan, yakni pengertian etika, kemudian menukik pada teori etika lingkungan, berikutnya tentang pergeseran peradaban yang memerlukan prinsip-prinsip etika lingkungan. Selanjutnya, kita akan mendaratkan etika lingkungan ini pada masyarakat lokal, suku, dan mengapa kita perlu mempelajari etika lingkungan. Apa relevansinya? Apa gunanya? Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sehingga etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebiasaan hidup yang baik ini lalu dibakukan dalam bentuk kaidah, norma, atau aturan yang kemudian disebarluaskan, dikenal, dipahami, dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Singkatnya, kaidah ini menentukan apa yang baik harus dilakukan dan apa yang buruk harus ditinggalkan. Kaidah, norma, atau aturan ini selanjutnya sesungguhnya ingin mengungkapkan, menjaga, dan melestarikan nilai tertentu atau menganut suatu prinsip moral. Sebagai misal, seorang dosen bisa dinilai sebagai dosen yang baik dalam hal dia mengajar, sehingga menampilkan presentasi yang menarik dan mempersiapkan diri sebelum mengajar, dan seterusnya. Akan tetapi, dia bukanlah orang yang baik kalau dia memberi nilai secara diskriminatif dan tidak objektif, seperti memperjualbelikan nilai dan seterusnya. Apa yang saya sebutkan terakhir ini adalah penilaian moral. Pengertian etika memiliki kesamaan dengan pengertian moralitas. Secara etimologis, moralitas berasal dari kata mos atau jamaknya mores, yang diartikan juga sebagai adat istiadat atau kebiasaan. Dengan demikian, secara harfiah, etika dan moralitas sama-sama berarti adat kebiasaan yang dibakukan dalam bentuk aturan tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia. Sehingga etika lingkungan hidup tidak hanya bicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga meliputi seluruh relasi manusia di antara seluruh kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain di jagat raya ini. Merujuk pada Sonny Carab 2002 dalam bukunya yang bertajuk Etika Lingkungan, maka etika lingkungan diklasifikasikan ke dalam 3 golongan. Yang pertama, etika lingkungan dangkal. Ini disebut juga dengan shallow environmental ethics atau disebut dengan antroposentrisme. Yang kedua, etika lingkungan medium atau intermediate environmental ethics. Ini dikenal juga dengan sebutan biosentrisme. Etika biosentrisme ini berkembang pada pertengahan abad 20. Yang ketiga, etika lingkungan dalam disebut juga deep environmental ethics atau ekosentrisme. Etika ekosentrisme ini mulai berkembang pada awal 1970-an. Kita akan menguraikan satu persatu dari ketiga etika lingkungan ini. Agama Kristen dan filsafat Barat dan seluruh tradisi pemikiran liberal, termasuk ilmu pengetahuan modern, dianggap sebagai akar dari etika antroposentrisme. Dalam kitab Kejadian, pasal 1 ayat 26-28, dinyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari seluruh karya ciptanya. Selanjutnya, Allah menyerahkan alam semesta beserta isinya, ikan di laut, burung-burung di udara,
ternak, seluruh bumi, dan semua binatang yang merayap di atas tanah, dan semua makhluk hidup, itu semua kepada manusia untuk dikuasai dan ditaklukkan. Ajaran ini telah ditafsirkan bahwa Allah menciptakan kewenangan penuh kepada manusia untuk mengeksploitasi alam demi kepentingannya. Argumen antroposentris berikutnya adalah tradisi Aristotelian, sebagaimana dikembangkan oleh Thomas Aquinas, René Descartes, dan Immanuel Kant, bahwa manusia lebih tinggi dan terhormat dibandingkan dengan makhluk ciptaan lain, karena manusia adalah satu-satunya makhluk bebas dan rasional. Cara pandang atau paradigma ilmu pengetahuan yang bersifat mekanistik ini sangat kuat untuk mendominasi etika antroposentrisme. Etika antroposentrisme memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Hanya manusia dan kepentingannya sajalah yang mempunyai nilai. Alam tidak punya nilai. Alam beserta seluruh isinya hanya dipandang sebagai objek, sebagai sumber daya, sebagai alat, atau sebagai sarana bagi pemenuhan kepentingan, kebutuhan, dan tujuan manusia. Segala sesuatu yang ada di alam semesta hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh ia mendukung dan demi kepentingan manusia. Sehingga manusia dipandang sebagai penguasa alam yang boleh melakukan apa saja. Ia dianggap sebagai sesuatu yang di luar, di atas, dan terpisah dari alam. Etika antroposentrisme ini mengandung banyak kelemahan, di antaranya mengabaikan komponen lingkungan, baik yang biotik maupun abiotik, yang tidak mempunyai manfaat langsung dengan kepentingan manusia, maka ia dipandang tidak punya nilai atau tidak berharga. Sebagai contoh, apa dampak revolusi hijau terhadap unsur biotik dan abiotik serta pengaruhnya pada manusia? Ini bisa dicari di internet dan analisis sudah banyak sekali, sangat komprehensif. Mulai dari dampak pada terjadinya krisis keanekaragaman hayati akibat sistem pertanian yang monokultur, tanah yang menjadi keras dan miskin hara karena terlalu masifnya injeksi pestisida dan pupuk-pupuk kimia, bahkan sampai pada munculnya ledakan hama sekunder hingga krisis sosial ekologis. Bahkan sisa residu pestisida dari seorang ibu bisa ditransfer ke anak bayinya melalui air susu ibu. Kelemahan berikutnya dari etika antroposentrisme ini adalah karena kepentingan manusia selalu berubah-ubah dan kadarnya yang berbeda-beda. Suatu komponen lingkungan yang semula dipandang tidak bernilai dapat menjadi bernilai sebagai akibat adanya kemajuan teknologi, ekonomi, dan perubahan gaya hidup. Sebagai contoh, ikan hias di lautan dieksploitasi manusia, termasuk dengan terumbu karangnya, karena akhir-akhir ini berkembang pandangan bahwa memiliki akuarium ikan laut menunjukkan kelas sosial yang tinggi. Padahal dulunya ikan hias dan terumbu karang dipandang tidak ada harganya. Sekarang berbeda, harganya mahal dan bernilai ekonomi tinggi. Perubahan cara pandang manusia tentang sesuatu nilai yang berkaitan dengan gaya hidup ini pada akhirnya mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Artinya, kepentingan jangka pendek, khususnya ekonomi, merupakan pusat perhatian dari etika antroposentrisme. Lingkungan hidup sering dikorbankan untuk kepentingan ekonomi jangka pendek. Dengan kata lain, lingkungan dan alam semesta dibutuhkan manusia demi memuaskan kepentingan manusia itu sendiri. Kita masuk pada etika yang kedua, yaitu biosentrisme. Etika lingkungan biosentrisme diperkenalkan oleh Albert Schweitzer, pemenang Nobel pada tahun 1952. Setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, sehingga makhluk hidup selain manusia juga perlu diperlakukan secara moral, terlepas dari apakah ia bernilai bagi manusia atau tidak, sehingga alam dan manusia adalah komunitas moral. Etika ini juga berlaku bagi seluruh komunitas biotik, manusia dan makhluk hidup lainnya. Setiap makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, pada dasarnya mempunyai hak hidup, demikian pula sistem kehidupan. Oleh karenanya,
Segala sesuatu yang bersifat hierarkis harus dihindari dengan cara menyatu dengan dan bukan berada di atas organisme lain. Terdapat dua pilar utama dari teori biosentrisme ini. Pertama, teori lingkungan yang berpusat pada kehidupan, atau disebut juga life-centered theory of environment, atau biosentrisme yang dikembangkan oleh Schweitzer. Dan yang kedua adalah etika bumi, atau the land ethic. Ini dikembangkan oleh Aldo Leopold. Schweitzer memandang hubungan yang khas antara manusia dan alam, dan nilai yang ada pada alam itu sendiri. Kewajiban dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan moral bahwa makhluk-makhluk di alam semesta mempunyai nilai atas dasar bahwa mereka mempunyai kehidupan sendiri yang bermartabat. Karena itu, manusia harus melindungi dan melestarikannya. Sementara itu, melalui etika bumi, Aldo Leopold ingin mengubah cara pandang manusia yang hanya melihat bumi dan segala isinya sekedar alat dan objek dalam relasi ekonomi dan hanya mempunyai nilai dan fungsi ekonomi bagi kepentingan manusia. Leopold mengkritik cara pandang yang meletakkan alam hanya sebagai objek untuk dieksploitasi demi kepentingan ekonomis. Leopold memandang bahwa komunitas moral itu juga mencakup pula seluruh komunitas biotik. Kita masuk pada etika lingkungan yang ketiga, yakni ekosentrisme. Ekosentrisme merupakan perluasan dari teori biosentrisme. Pandangan ekosentrisme ini dikembangkan tahun 1903 oleh Arne Naess, seorang filsuf Norwegia. Ekosentrisme memandang etika bagi seluruh sistem ekologi, baik itu yang hidup atau kita sebut sebagai unsur biotik, maupun yang tak hidup atau yang kita sebut dengan abiotik. Etika ekosentrisme dari pemahaman yang dangkal atas makna ekologi disebut dengan shallow ecological movement, dan yang kedua terlahir atas dasar pemaknaan yang mendalam atau pekat terhadap ekologi disebut dengan deep ecology movement. Menurut ekosentrisme, manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi suatu yang lain. Manusia bukan lagi pusat dari dunia moral. Ekologi pekat memusatkan perhatiannya kepada semua makhluk hidup tanpa kecuali, berikut dengan lingkungan fisiknya, tempat dia di mana berada. Ini yang kita sebut dengan biosfer. Ekologi pekat tidak hanya memusatkan perhatiannya pada kepentingan jangka pendek, tetapi jauh ke depan jangka panjang, bahkan menyangkut seluruh sistem ekologis, tidak terbatas pada makhluk hidup saja. Jadi, mengungkap juga unsur biotik dan abiotik sebagai komunitas moral. Ekologi pekat berangkat dari kritik terhadap antroposentrisme yang oleh Naess digolongkan sebagai gerakan ekologi dangkal. Ekosentrisme membawa manusia melebur menjadi satu dengan kehidupan alam. Transformasi menjadi aksi nyata dan konkret, menjadi gerakan sosial yang jauh lebih mendalam dan komprehensif. Sehingga kemudian tumbuh gerakan sosial baru, gaya hidup yang selaras atau menyatu dengan alam, dan sama-sama memperjuangkan isu lingkungan dan politik. Hal ini tentunya menuntut perubahan paradigma secara mendasar dan revolusioner, yaitu perubahan cara pandang, nilai, dan perilaku atau gaya hidup. Sehingga selanjutnya kita bisa membedakan perbedaan etika ekologi pekat dengan ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal berbasis pada paradigma mekanistik, sementara etika ekologi pekat berbasis pada paradigma holistik dan sistemik. Etika ekologi dangkal cenderung menerima atau mendorong ideologi pertumbuhan ekonomi. Sementara sebaliknya, etika ekologi pekat bertitik tolak dari ideologi keberlanjutan sistem ekologi.
Penelaahan kita terhadap 3 etika lingkungan sebelumnya, antroposentris, biosentris, upaya membongkar cara pandang manusia yang keliru tentang dirinya, alam, dan tempat manusia dalam alam. Sehingga ekofeminisme penting pula untuk kita pelajari sebagai sebuah cara pandang baru. Istilah ekofeminisme diperkenalkan oleh seorang feminis Prancis bernama Francoise de Orbon yang beraliran postmodernisme. Ia mempertanyakan dan menggugat cara pandang dominan yang berlangsung di era modern, yakni cara pandang maskulin, patriarkis, dan hierarkis. Ekofeminisme memandang kerusakan sumber daya alam pada dasarnya berakar dari tumbuhnya masyarakat yang kompetitif, akuistik, dan eksploitatif sebagai akibat berkembangnya struktur patriarki yang bersifat represif, dominan, dan senantiasa mengontrol. Tokoh ekofeminisme antara lain Caroline Mersenne, Vandana Shiva, dan Maria Mies. Ekofeminisme menawarkan sebuah telah kritis atas akar dari semua krisis lingkungan dewasa ini. Menurut ekofeminisme, harus ada revolusi cara pandang bahwa struktur kompetitif harus mengarah kepada struktur yang kooperatif. Sifat individualisme harus mengacu dan mempertimbangkan keputusan kolektif. Dominasi, kontrol, dan eksploitasi terhadap kelompok yang lain harus dirubah menjadi mendukung semua pihak. Yang kesemua itu harus dipandang secara kontekstual, pluralistik, komprehensif, atau inklusif, dan holistik. Hal-hal ini telah kita pelajari dalam pokok bahasan paradigma dan perspektif ekologi pada minggu yang lalu. Artinya, prinsip-prinsip feminitas yang dibutuhkan untuk keberlanjutan kehidupan meliputi perdamaian, keselamatan, ulas asih, dan kebersamaan. Dengan sendirinya, sikap persaingan, dominasi, eksploitasi, dan penindasan merupakan prinsip-prinsip maskulinitas yang harus ditinggalkan dan dirubah. Mengapa harus ada pergeseran peradaban? Harus jujur kita akui bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik krisis ekologi global maupun yang lokal, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan seperti di laut, hutan, atmosfer, air, tanah, dan lain sebagainya, itu semua bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli, dan hanya mementingkan diri sendiri. Karena manusia merupakan penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan, maka perlu pergeseran paradigmatik dan cara pikir dan cara bertindak manusia itu sendiri. Seperti pergeseran yang ke yin. Seperti yang berkarakter maskulin ke feminin, dari yang mengembang mulai menyusut, dari yang semula selalu menuntut mulai bergerak ke arah yang lebih konservatif, dari yang semula sangat agresif mulai juga menyeimbangkan ke arah yang lebih responsif, dari yang semula berkompetisi mulai menjalankan kerja-kerja yang kooperatif, dari yang selalu mengandalkan cara pikir yang rasional mulai juga menggunakan naluri intuitifnya, dan yang selalu menganalisis mulai juga melakukan sintesisnya. Kalau kita analogikan dengan simbol-simbol di alam semesta, maka seperti ini. Yang dari langit mulai turun ke bumi, hingga yang dari permukaan mulai menyusup memahami bagian dalam. Krisis lingkungan global lokal yang melanda peradaban manusia saat ini membutuhkan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal. Yang dibutuhkan adalah sebuah pola hidup atau gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang per orang, melainkan secara kolektif menjadi gerakan budaya masyarakat secara keseluruhan yang berlandaskan pada paradigma ekologi yang inheren di dalamnya mengandung etika ekosentrisme. Prinsip-prinsip etika lingkungan yang harus ditumbuh kembangkan adalah sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab moral, solidaritas kosmis, kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, prinsip tidak menimbulkan kerusakan, hidup sederhana dan selaras dengan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan prinsip integritas moral. Terakhir, kita masuk pada contoh kasus sejauh mana etika
lingkungan dipraktekkan oleh masyarakat adat. Kita akan ambil contoh pada masyarakat adat Petalangan 10 sampai 95 km dari kota Pekanbaru. Mereka hidup dengan berladang padi, hutan karet, dan nelayan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 1993, jumlah populasi orang Petalangan sebanyak 58.000 orang. Masyarakat adat Petalangan membagi tata guna tanah ke dalam 4 kategori, yakni tanah kampung, tanah dusun, tanah peladangan, dan rimba larangan. Berikut syair kehidupan suku Petalangan yang merupakan refleksi etika lingkungan. Kita akan ambil contoh terkait dengan tanah kampung. Berikut kutipan syairnya. Apa tanda tanah kampung? Tempat foto didirikan, tempat rumah ditegakkan, rumah besar adat ditegakkan, di sana lembaga didirikan. Kemudian terkait dengan rimba larangan. Berikut adalah kutipan syairnya. Apa tanda rimba larangan? Rimba dikungkung dengan adat, rimba dipelihara dengan lembaga, tempat tumbuh kayu kayan, tempat hidup binatang hutan, tempat beramu dan berburu, tempat bermusim-musim. Rimba tak boleh binasa. Bila mengambil dengan meminta, meminta kepada pucuk adat. Mengambil tidak menghabiskan, minta jangan berlebihan, ambil seukur patut dan layak. Sehingga kita lihat apa refleksi dan bagaimana kearifan lokal masyarakat Petalangan. Berikut syair lanjutannya. Kalau tidak ada laut, hampalah perut. Bila tidak ada hutan, binasalah badan. Kalau binasa hutan yang lebat, rusak lembaga, hilanglah adat. Rusak hutan, binasa badan. Rusak belukar, hidup terkapar. Hidup orang Talang di hutan tanah. Hutan tanah hilang, orang Talang pun punah. Maka, menurut saudara, sejauh mana etika lingkungan suku Petalangan itu? Apakah orang Petalangan ini masuk dalam kategori yang menganut etika antroposentrik, ataukah biosentrik, atau etika ekosentrik? Mari kita diskusikan hal ini lebih jauh di kelas online kita. Terkait etika lingkungan, rujukan utamanya dari Sonny Kerat. Sekian dari saya. Kita lanjutkan diskusi kita di kelas online. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian penjelasan dari Ibu Rina mengenai etika lingkungan. Ada hal-hal tertentu yang akan ditanyakan, dipersilahkan. Misalkan belum jelas, minta diulang bagian mana, begitu boleh juga, silahkan. Sebenarnya bisa menonton lagi dari video sih. Di mana ya bahannya? Silakan. Tadi mendengarkan tidak atau gimana? Halo. Ibu. Ibu, saya halo, izin halo. bertanya. Oke, Siva. Izin bertanya boleh, Bu?
Ya boleh dong, saya kan nungguin dari tadi, nanti gini aja sampai selesai kuliah. Enggak, Bu. Kan Aman. apa kata Bu Rina, diskusi di kelas, penjelasan dari saya, jadi gimana dong? Ayo silakan, mau apa? Mana Iya, yang Bu. Tadi kan ada yang menarik ya tentang ekofeminisme. Nah, itu sebenarnya saya juga baru tahu dari sini gitu. Sebenarnya dari kemarin juga udah sempat disinggung tentang ekofeminisme gitu. Tapi saya Di mana penasaran disinggungnya? di pertemuan yang lalu di video ada tulisan ekofeminisme gitu. Oke. Terus tapi saya tuh kayak masih belum apa ya? Belum bisa menyinkronkan gitu loh, Bu. Kayak tentang masalah ekologi apa atau masalah lingkungan apa yang bisa kayak semacam mengancam, bukan mengancam ya, kayak berpengaruh sama patriarki kita gitu, Bu. Kayak gitu, Bu, kurang lebih. Terima kasih. Mengancam patriarki. Nah, coba ya, kita ulang tadi di penjelasan tentang ekofeminisme. Sepertinya bukan begitu ya. Jadi seolah-olah kan kalau ekofeminisme itu apa namanya, harus dipahami bahwa ini adalah perspektif ya, ekofeminis tentang alam ya. Tadi kan ada yin yang dan sebagainya ya, itu feminin maskulin gitu kan. Coba kita ulang saja sebaiknya. Nanti mana bagian mana Siva yang belum paham. Yang lain juga harus mulai memperhatikan ya. Ini terus gimana nih presentasi gini ya. Oke. Yalah, kebablasan. Nah, jadi ekofeminisme ini tadi kan yang terakhir itu kan tentang salah. Ekosentrisme ya, ekosentrisme perbedaan ekologi pekat dan ekologi dangkal, bahwa etika ekologi dangkal berbasis paradigma mekanistis, sementara etika ekologi pekat berbasis pada paradigma holistik sistemik. Ini sebetulnya kemarin pada saat kita bicara apa namanya paradigma dan perspektif yang dijelaskan Pak Boy itu sudah jelas gitu ya. Dan contohnya juga ketika aplikasi teknologinya, aplikasi empirisnya adalah para ekolog yang menganut ekologi dangkal itu lebih menyelesaikan permasalahan dengan teknologi, jadi mekanistis. Oh, jadi kalau ada sampah kita ambil, ada sampah kita ambil. Ya, tapi kalau etika ekologi pekat berbasis pada paradigma holistik sistemik itu tujuannya adalah jangan sampai ada sampah masuk ke sungai. Nah, ini berarti orang yang suka buang sampah lah yang harus diberi pengertian. Nah, ini prosesnya lebih lama seperti itulah kira-kira. Ya, kemudian ekologi dangkal cenderung menerima atau mendorong ideologi pertumbuhan ekonomi, sementara ekologi pekat bertolak dari ideologi keberlanjutan sistem ekologi. Kemarin kisahnya adalah dari temanmu yang di betul ya, di kelas ini atau kelas lain? Takutnya kelas lain. Sama ya, sini ya yang sorry. Dari tentang sawit ya. Bagaimana kenapa sawit itu sudah tahu bahwa dia tanaman itu cenderung tidak sustain kepada kesuburan tanah, tapi kenapa kok digunakan dan itu merusak lingkungan, tapi kelompok pragmatis yaitu kelompok ekologi dangkal kan melihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu perlu dan nanti bisa untuk memperbaiki lingkungan kan gitu ya. Tapi kalau ekologi pekat ya seharusnya ada aturan untuk sawit itu, tidak semua tempat jadi kebun sawit kalau tidak merusak keseluruhan kan gitu ya kemarin ya. Nah, sekarang muncul muncul lagi suatu perspektif baru yang disebut ekofeminisme ya. Ini diajukan ya oleh François Obong ya, di mana dia adalah aliran postmodernisme dan seorang feminis dari Prancis. Ya, mereka ya aliran ini atau perspektif ini mempertanyakan dan menggugat cara pandang dominan yang berlangsung di era modern, ya ini cara pandang maskulin, patriarkis dan hierarkis. Nah, sebetulnya
cara pandang maskulin itu adalah mungkin relevan dengan keputusan-keputusan tadi, shallow ekologi. Semua mekanistis ya, mekanistis dan diputuskan di dalam dunia publik ya, kemudian diatur ya, dan kebanyakan mereka itu yang ngatur itu adalah patriarki gitu, patriarkis gitu ya, cenderung patriarkis itu diatur oleh pemimpin yang dianggap yang mampu memimpin, yang dianggap pemimpin itu adalah laki-laki dan hierarkis itu jadi kalau atas tidak setuju bawah yang nggak boleh setuju gitu loh. Jadi itu cara pandang semacam itu menghilangkan ide-ide ya atau satu kelompok satu kelompok atau pandangan yang memandang cara mengelola lingkungan itu berbeda ya, karena dengan cara pandang yang maskulin, patriarkis dan hierarkis tadi yang terjadi ya tadi bahwa semua aktivitas ekonomi atau pembangunan ekonomi pada dasarnya itu akan lebih baik ya, karena dia akan bisa menghasilkan tentu uang lebih banyak, sehingga tentu akan bisa digunakan untuk membuat, membeli, menciptakan teknologi untuk perbaikan lingkungan. Nah, sedangkan di sini dikatakan bahwa kerusakan sumber daya alam pada dasarnya berakar dari tumbuhnya masyarakat yang kompetitif, akuisitif, dan eksploitatif sebagai akibat berkembangnya struktur patriarki yang bersifat represif, dominan, dan senantiasa mengontrol. Nah, jadi artinya begini, bahwa orang kemudian berkompetisi ya, untuk mendapatkan yang terbanyak. Kemudian kalau dia punya kekuasaan, maka dia bisa menguasai yang lebih lemah, akuisitif. Dan eksploitatif adalah sebagai upaya ya, segala aktivitas yang dapat digunakan untuk mendapat manfaat sebanyak-banyaknya dari sumber daya alam atau sumber daya manusia lain. Nah, ini berkembang dengan baik karena struktur patriarki yang represif. Represif itu artinya menekan. Kalau tidak A ya nggak usah ikut gitu, misalkan dominan. Nah, itu yang cenderung seperti itu gitu ya. Jarang yang berkembang sesuatu diskusi yang bersifat demokratis misalkan ya, dan senantiasa mengontrol. Nah, itu pandangan awal gitu ya. Nah, saya itu salah melulu. Nah, jadi ekofeminisme itu kemudian memunculkan bahwa hal itu terlalu artinya itu kurang halus lah. Jadi artinya gini, Siva ya sebagai ahli feminis ya, Jim Ive, kemudian Desjardins gitu ya, mengatakan bahwa struktur kompetitif itu harus diganti atau dibarengi dengan struktur kooperatif gitu. Nah, sekarang saja gitu. Anda tahu nggak apa yang disebut dengan kampus Merdeka Merdeka Belajar kan gitu ya, KMBM kan gitu ya, Merdeka Belajar. Itu sebetulnya Anda itu sebetulnya saling berkompetisi sebetulnya satu sama lain. Semua mahasiswa itu saling berkompetisi. Tapi itu nanti jadi kurang cocok zaman sekarang gitu. Maka ditingkatkan apa yang disebut dengan struktur kooperatif, bahwa Anda perlu bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Artinya sesuatu kalau diselesaikan sendiri hasilnya sangat minimal, orang lain kemudian juga mengerjakan dan hasilnya kurang minimal gitu ya, maka kalau dibuat secara bekerja sama maka hasilnya tentu akan lebih baik. Jadi nanti katanya ya, sebenarnya sudah mulai dipelajari oleh Anda struktur kooperatif itu dengan digalakkannya PKM. Ya, PKM itu kompetisi, sebetulnya kompetisi dia, tapi antar kelompok. Yang berkompetisi itu kelompok maksudnya, bukan individu lagi. Ya, untuk kajian ilmiah, gitu kan? Kajian ilmiah di tingkat mahasiswa. Kita tahu bahwa ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri ketika maju atau masuk kepada dunia empiris gitu kan, harus
ada yang disebut sebagai kerjasama atau apa namanya kerjasama atau satu ilmu dengan ilmu lain saling membutuhkan, sehingga Anda perlu bekerja sama dengan lebih banyak mahasiswa dari bidang lain untuk menyelesaikan suatu masalah, gitu. Ya, maka struktur kooperatif sekarang ditingkatkan sehingga mata kuliah yang mempunyai idenya adalah mengembangkan aktivitas kerjasama di dalam penyelesaian kuliah, termasuk penyelesaian lingkungan ini. Kalau nggak salah mata kuliah Ekoman ini adalah mata kuliah yang yang dijadikan percontohan ya di IPB sebagai mata kuliah yang memenuhi syarat project based ya, project based learning ya. Jadi berdasarkan project-project yang dikerjakan bersama-sama, sehingga itu akan jadi kebiasaan bahwa kita nggak bisa sendiri sebetulnya, ya harus bekerja sama. Gitu. Jadi mengurangi sifat kompetitif itu. Kita berkompetisi tapi dalam kelompok, ya berkompetisi iya, tetapi kita dalam kelompok dan menyadari bahwa kalau kita sendirian itu kurang, ya gitu. Kemudian keputusan individu itu juga mulai dikurangi, diganti dengan keputusan kolektif, gitu. Ya, itu pandangan ekofeminisme. Keputusan menurut Siva, keputusan kolektif. Artinya bahwa kita ada diskusi, ada musyawarah di sini. Jadi kita seperti mengembalikan cara-cara masa lampau, gitu ya, bahwa segala hal itu diputuskan bersama-sama. Nah, kemudian mengurangi dominasi, kontrol, dan eksploitasi terhadap kelompok lain. Sehingga kita harus mendukung semua pihak. Nah, ini panahnya itu yang satu itu turun, yang lainnya naik, seharusnya begitu. Mendukung semua pihak. Jadi kita tidak boleh bias terhadap orang lain, berupaya menghilangkan orang lain atau mendominasi orang lain. Nah, di sini termasuk misalkan mengatur kelompok perempuan, mengatur semacam itu gitu ya, mungkin gitu ya di dalam analisis gender sebetulnya. Nah, kemudian ekofeminis menurut Siva juga lebih kontekstual ya. Kontekstual itu sesuai dengan perkembangan zaman sekarang gitu ya. Kemudian pluralistik ya, bahwa kita pada kenyataannya kita itu terdiri dari macam-macam orang gitu. Ada laki-laki, ada perempuan, ada tua, ada muda, ada suku ini, suku itu, ya, ada yang berbahasa ini, berbahasa itu, ya. Dan kita itu komprehensif dan harus semuanya itu komprehensif atau inklusif, bahwa semua harus ya, semua aktivitas itu harus membawa manfaat untuk semua orang. Yang sehat, yang disable, yang able, yang disable, yang tua, yang muda, ya, itu harus masuk ke dalam semua aktivitas itu. Ya, jadi tidak kemudian meninggalkan yang lain, itu holistik artinya kita memandang dari semua pihak, semua aspek. Jadi contohnya kalau Anda membuat PKM, misalkan Anda ada yang dari perikanan mau misalkan Anda mau mengatur sebetulnya alat tangkap itu yang paling efisien itu yang berapa GT misalkan untuk nelayan di perairan X misalkan. Ya, maka Anda perlu tahu sebetulnya Anda tidak hanya bicara teknis, tapi sebetulnya kehidupannya seperti apa wilayah daerah itu. Ya, kalau yang misalkan Anda perlu bantuan untuk menguji sebetulnya yang efisien itu Anda sudah tahu secara teknis misalkan 5 GT misalkan. Enggak tahu ya saya, kira-kira saja. Tapi 5 GT itu nggak mungkin dibeli oleh seseorang gitu. Seorang nelayan nggak mungkin bisa mampu di tempat itu punya kapal 5 GT. Maka harusnya berkooperasi. Nah, gimana caranya kerjasama? Nah, kerjasama tentu Anda perlu bantuan teman dari KPM misalnya, yang belajar tentang pengembangan masyarakat misalkan. Nah, atau kemudian tentang kapalnya yang gimana ya yang cocok untuk perairan Indonesia, atau maka mungkin Anda perlu bicara dengan teknik orang teknik mekanisasi pertanian atau keteknikan pertanian. Maka Anda akan bisa membuat ya suatu tulisan yang lebih komprehensif.
ya, lebih inklusif, lebih holistik, ya, karena kerjasama dari 3 orang ahli ini, gitu. Sehingga akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar akan tepat untuk suatu masyarakat, gitu. Ya, jadi Anda tidak selesai, saya cuma selesai, oh perlu 5 groston yang paling efisien. Tapi ya 5 groston gimana dapatnya, kan nggak dapat, gitu ya. Selesai Anda, ya, tidak ada hal yang bisa diperoleh dari situ. Kalau 5 groston kemudian akhirnya itu dipilih, maka tentu hanya nelayan yang mampu membeli 5 groston itu yang mampu menjadi mengambil ikan di daerah itu. Nelayan lain yang lebih kecil dari itu tentu berhenti menjadi nelayan atau dia akhirnya menjadi buruh. Nah, itu adalah suatu sifat yang istilahnya itu eksploitasi, ya, atau tadi dominasi dan sebagainya. Itu ya, itu yang kurang feminin, ya, gitu, yang dianggap begitu. Jadi prinsip-prinsip feminitas yang dibutuhkan untuk keberlanjutan kehidupan, perdamaian, keselamatan, asih, dan kebersamaan. Persaingan, dominasi, eksploitasi, dan penindasan merupakan prinsip-prinsip maskulinitas, dan itulah yang ada sekarang. Sehingga sebetulnya ini memastikan tadi, ya Allah, salah lagi saya. Nah, inilah yang kemudian diusulkan suatu pergeseran peradaban, ya. Kalau kemarin sebetulnya dengan prinsip ekologi dari Fritjof Capra itu sebetulnya juga tidak berbeda. Ini hanya memastikan secara detail. Jadi pendekatan itu harus feminin, ya, ada kasih sayang, ada ada perdamaian dan sebagainya, gitu ya, tidak terlalu kompetitif, ya, ada kerjasama, ya. Nah, ini apa yang mengembang, gitu ya, dan kemudian artinya bahwa kita lebih tujuan itu tidak harus terus bertambah, tetapi apa yang dicapai itu akan lebih kompak, gitu ya, lebih inklusif sebetulnya, menuntut, ya, konservatif, ya, lebih responsif, kooperatif, ya, intuitif, sintesis. Rasional itu mungkin rasional, tapi intuitif itu beda. Anda mungkin menganggap bahwa, waduh, ini kalau memang yang benar itu adalah 5 groston misalkan tadi, ya. Tetapi kok kita mungkin nggak bisa ya kalau 5 groston, gitu. Mungkin kalau koperasi bagaimana kalau 10 groston saja, sehingga 5 orang dapat kerjasama bersama-sama memiliki satu kapal. Itu akan lebih efisien sebetulnya, misalkan begitu, gitu ya. Jadi analisis tadi harus dipadukan dengan suatu sintesis. Apa akibat dari satu analisis dengan analisis yang lain, gitu ya. Jadi ini misalkan kita bilang ekofeminis itu bukan kemudian masalah ada dominasi gender, gitu, bukan begitu, ya, tetapi lebih kepada bagaimana sikap, ya, perspektif kita itu lebih feminis, gitu, lebih feminin. Bagaimana kita lebih tadi, ya, menggunakan prinsip-prinsip yang feminin tadi, ya, perdamaian, keselamatan, welas asih, ya, kebersamaan, gitu, dan mengurangi persaingan, dominasi, eksploitasi, dan penindasan misalkan. Nah, jadi terus gimana ini? Aduh, saya kok. Oke. Jadi kira-kira begitu, Siva. Oh, tadi aku nggak share screen ya? Iya, Bu, enggak. Saya ya kira Ibu Allah, cuma jelasin. Aku nggak share screen tadi, jadi ngapain aku tadi itu bingung. Ya Allah, jadi nggak share screen tadi. Tapi jelas nggak? Iya, Bu, bisa dipahami. Tadi saya juga sambil lihat PowerPoint-nya di course. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, ini sistemnya, ini caranya ini yang agak salah, ya. Agak saya belum paham gimana caranya share screen dulu baru present ini, gitu. Oke. Sudah, Siva, ya. Jadi jangan bicara bahwa itu kemudian
itu kecenderungan sifat ya, patriarkis itu gitu, dominasi, represif gitu loh, kurang feminin. Nah, ekofeminin itu lebih pada perdamaian. Nah, contoh dari aktivitas feminis itu adalah istilahnya apa sih, lupa aku. Bagaimana sekelompok ya, jadi ada kisahnya gini. Di India itu ada suatu wilayah gitu ya yang akan dijadikan perumahan gitu kan, hutan gitu ya. Nah, hutan itu adalah sumber kehidupan bagi perempuan-perempuan di sana gitu. Nah, kemudian mereka harus mempertahankan pohon itu, tidak boleh dipotong, maka mereka melakukan gerakan memeluk pohon itu, ya, memeluk pohon, ya, memeluk pohon agar tidak dipotong gitu. Sebetulnya tujuannya sih bukan menentang perumahan atau apapun gitu ya, tapi jangan terlalu banyak pohon ini dipotong gitu ya. Jelas Cipko movement itu namanya ya. Dan cuma sayang desanya yang ada itu pohonnya selamat tapi desanya kayaknya kena longsoran longsoran salju kalau nggak saya yang kemarin gitu ya, kayak gitu. Jadi gerakan ekofeminis itu sebetulnya sama dengan gerakan dari istilahnya itu hampir sama sebetulnya dengan deep ecology tadi. Gitu. Nah, ini screen sharingnya. Ya, jadi prinsipnya, jadi ekofeminisme itu strukturnya kompetitif, ya, gitu dan sebagainya. Dan ini feminin, maskulin, ya, dan seterusnya. Ini yang seperti di-share di. Ini kan ada tanda tanya, yaitu seharusnya ada panah ke bawah. Struktur kompetitif dikurangi, lebih meningkatkan struktur kooperatif, individualisme dikurangi, keputusan lebih kolektif, kemudian dominasi, kontrol, dan eksploitasi terhadap kelompok yang lain dikurangi, mendukung semua pihak, gitu. Atau jadi akan lebih kontekstual, ya. Kontekstual itu sesuai dengan konteks yang berlaku di situ gitu ya. Pluralistik, membahas ketidaksamaan sehingga harus inklusif dan holistik. Nah, itu ekofeminisme. Silakan kalau ada yang lain, pendekatan yang lain mungkin ada yang kurang jelas. Mau perlu ditanyakan? Jadi tadi kan sebetulnya ekosentrisme, antroposentris ya, antroposentris dengan ekosentrisme ya, itu dengan biosentrisme, itu mana yang lebih baik? Mbak Rama, tolong di antroposentrisme tadi, Mbak Rama. Ke depan. Nah, ini semua kitab suci mengatakan begitu. Jadi kalau orang Islam kan mengatakan bahwa kita itu adalah khalifah di dunia, kan gitu ya. Jadi artinya kitalah yang memimpin alam, memanfaatkan alam itu. Nah, ini kan dari agama Kristen yang diambil dari kitab di Genesis ya, kalau nggak salah, kalau dari kitab pertama itu, halaman pertama itu mengatakan memang manusia itu diciptakan untuk alam ini ya, alam ini diciptakan untuk digunakan oleh manusia begitu. Cuman sebetulnya manusia yang bijak tentu akan memelihara alam ini agar bisa berlangsung lama, kan gitu ya, dan berlangsung dalam kualitas yang terus-menerus baik ya, semacam itu ya. Nah, di sini itu adalah antroposentrisme gitu, dan ini mungkin sampai sekarang masih mendominasi gitu. Maka pendekatan-pendekatan baru seperti ekologi perspektif seperti Fritjof Capra atau ekofeminisme seperti tadi Siva gitu ya, Vandana Siva, itu bukan sulit ya, itu perlahan-lahan gitu dikenalkannya. Itu mungkin akan diterima orang setelah terjadi huru-hara misalkan, terjadi kerusakan alam yang luar biasa.
Ya, jadi kan sekarang itu seperti kebakaran banjir itu heran saya, mosok New York kebanjiran kan gitu ya. Meskipun itu dari badai. Tapi kan badai itu ada terus gitu. Tentu badai itu menjadi semakin kuat itu selain cuaca ekstrim barangkali memang air lautnya itu makin banyak gitu. Jadi kalau terjadi badai, air yang dilempar ke daratan menjadi semakin besar kan. Ya. Bahwa kemudian air laut itu menjadi semakin tinggi permukaannya, artinya tambah jumlahnya, itu mungkin benar karena ada pencairan dari salju abadi gitu. Ya, baik di Antartika maupun misalkan Gunung Himalaya itu sudah semakin sering longsor gitu saljunya gitu. Waduh, belum sempat ke sana lagi ya, saljunya udah habis gitu ya nanti. Gitu gimana coba. Jadi Anda nanti cuma cerita gitu loh bahwa ada gunung yang penuh salju, saljunya abadi sekarang. Ya, tiada yang abadi gitu katanya sih gitu ya, kalau kita tidak memelihara dengan sebaik-baiknya gitu. Kira-kira begitu. Jadi kepentingan manusia itu sekarang mesti dikurangi gitu sebetulnya. Boleh sih mungkin di kitab agama itu seterusnya juga ada upaya bagaimana sebetulnya memelihara alam. Ya, maafkan saya belum mempelajari itu atau Ustaz belum pernah dengar ada yang membahas mengenai pemeliharaan alam gitu ya. Saya belum pernah dengar khotbah-khotbah semacam itu gitu. Jadi mungkin bahwa untuk bisa digunakan ya secara kontinu gitu ya, maka kita harus juga memelihara alam itu, alam semesta ini gitu. Tidak kemudian seperti kata-kata di sini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta, hanya manusia dan kepentingan sajalah yang punya nilai. Alam tidak punya nilai. Jadi kita harus belajar mungkin kalau ada ya silakan, siapa tahu kan Anda kan banyak juga yang belajar kitab ya, kitab Al-Qur'an atau kitab Injil barangkali atau kitab agama yang lain mengenai bagaimana alam itu sebetulnya harus dipelihara. Ada tidak? Karena ini hanya yang dipakai itu adalah yang mengatakan bahwa manusia adalah khalifah, manusia adalah pemimpin di bumi ini, manusia adalah pusat dari sistem alam semesta, dan alam itu tidak ada nilainya. Semua yang ada di alam ini bisa digunakan untuk manusia gitu. Jadi akan dapat nilai dan perhatian demi kepentingan manusia. Jadi manusia dipandang sebagai penguasa alam yang boleh melakukan apa saja, ya. Dia dianggap berada di luar, di atas, dan terpisah dari alam. Padahal di awal definisi Ekoman, manusia itu kan memang punya budaya, punya teknologi, punya organisasi, gitu ya, yang dialah yang dengan pendekatan poet itu, dialah yang kemudian bisa mengatur atau menggunakan alam ini. Gitu. Jadi kalau kita bilang bahwa sekarang itu adalah abadnya manusia atau antroposin gitu ya, bagaimana manusia itulah yang menguasai alam, itu sebetulnya kita juga bisa antroposin dalam arti manusialah yang bisa memelihara alam gitu loh. Ya, tidak hanya merusak gitu. Manusia itu juga bisa memelihara dong, kan itu miliknya gitu. Kalau alam ini miliknya tentu akan dipelihara. Nah, itu jadi kalau dari perspektif penduduk dianggap jumlah penduduk itu yang menyebabkan penggunaan sumber daya alam itu jadi berkelebihan, jadi nggak terbendung terlalu banyak gitu kan. Nggak begitu ternyata. Bahwa yang lebih penting adalah konsumsinya, lifestyle-nya, gaya hidupnya gitu. Minggu lalu atau kapan ya yang sudah, atau saya menjelaskan di tempat lain, ya bagaimana negara-negara OECD gitu ya, negara-negara termaju di dunia itulah yang menghabiskan energi terbanyak gitu, yang menghabiskan energi di dunia ini gitu ya. Jadi sebetulnya etika kita terhadap alam ya, sebenarnya maksudnya itu sih, kita selain menggunakan, maka ketika kita dianggap bahwa kita itu
pusat dari alam, ya, dan alam tuh nggak bisa kita nilai, dan nilai itu nilai alam hanya bisa ada setelah manusia memberi nilai, maka kita bisa memberi nilai yang baik kepada alam itu. Jadi kalau kita mau menggunakannya, maka tentu kita bisa memeliharanya. Gitulah sebetulnya inti dari etika lingkungan itu. Dari berbagai perspektif itu menunjukkan hal semacam itu. Gitu. Memang itu jadi berbenturan dengan perspektif pembangunan ekonomi, karena pembangunan ekonomi ceteris paribus kan ilmunya gitu ya, bahwa kalau kita memproduksi lebih banyak dan permintaan banyak, tentu kita akan dapat hasil yang lebih banyak ya, tanpa memperhatikan bahwa tanah itu rusak, bahwa setelah sawit 25 tahun barangkali kita pertanyakan apa masih bisa gitu menghasilkan ya produksi sebanyak itu, dan seterusnya, misalkan kemarin dari diskusi tentang sawit misalkan, atau hal yang lain. Jadi kalau kita terus membuang sampah ya di sungai, mungkin dulu no problem ya, semua orang kan hidup di sungai, dari sungai kan, sungai air adalah sumber kehidupan. Kalau Anda lihat sejarahnya, sejarah masa orang zaman dulu, maka dia itu pasti hidup di sekitar sungai. Dan dia pasti membangun rumah-rumah itu di sepanjang sungai. Membuang segala macam tidak ke sungai. Tapi yang dibuang itu adalah barang-barang yang diproduksi oleh alam. Daun, sisa makanan, dan sebagainya yang kemudian dia akan larut, hilang. Dan penduduknya juga tidak banyak. Penduduknya itu sesuai dengan jumlah makanan yang ada. Sehingga walaupun untuk pembuangan, untuk segala macam, sungai itu tetap bisa menjadi sungai, ya, bukan menjadi tempat sampah seperti sekarang, karena jumlah orang makin banyak yang membuat membuang segala macam ke sungai, dan juga yang dibuang itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan gaya hidup yang tidak lagi harus bersifat organik, menyatu dengan alam. Jadi semacam itu inti etika alam tadi. Jadi itu tergantung kepada bagaimana moralitas kita. Nah, Mbak, ke biosentrism. Nah, ini sebentar. Kelemahannya juga ada tadi itu. Oh, tadi sudah saya omongin. Nah, kalau biosentrism ini memang jadi itu kontrasnya gitu ya. Kontrasnya dengan antroposentrisme tadi gitu. Nah, sebentar ya. Saya izin sebentar. Oke. Iya. Ups, maaf. Nah, itu biosentrism ini adalah kontrasnya dengan tadi yang antroposentrisme. Menurut Albert Schweitzer ya, pemenang Nobel tahun 52, setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Sehingga ini salah ya, sehingga itu nggak bisa kata biasakan ya, sehingga itu bukan awal kata ya. Sehingga makhluk hidup selain manusia juga perlu diperlakukan secara moral, terlepas dari apakah ia bernilai bagi manusia atau tidak. Jadi alam dan manusia adalah komunitas moral, gitu. Alam dan manusia adalah komunitas moral. Etika juga berlaku bagi seluruh komunitas biotik, manusia dan makhluk hidup lainnya. Setiap makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, pada dasarnya mempunyai hak hidup. Demikian pula sistem kehidupan. Nah, implikasi dari sesuatu yang bersifat hierarkis harus dihindari dengan cara menyatu dengan dan bukan berada di atas organisme yang lain. Jadi manusia itu ya sama dengan semut, sama dengan daun singkong, gitulah kedudukannya. Mereka punya atau cicak, kecoro atau apapun lah
ya kedudukannya. Tidak ada yang manusia itu sebagai tadi anthropocentrism adalah above all gitu ya. Manusia adalah di atas makhluk yang lain gitu. Nah, dua pilar utama teori biocentrism adalah teori lingkungan berpusat pada kehidupan, life-centered theory of environment, atau biocentrism yang dikembangkan Schweitzer ini. Ya, jadi life-centered theory of environment. Terus Mbak. Nah, jadi kehidupan itulah yang alam itu yang dianggap sama, tapi tentunya susah gitu ya. Gimana kalau semua dianggap sama? Tentu tidak bisa, karena yang kesenyataannya yang bisa mengatur alam semesta ini ya, bukan alam semesta ya, alam dan dunia ya, itu adalah manusia gitu. Nah, kemudian ekosentrisme muncul sebagai perluasan dari teori biocentrism ya, dikembangkan oleh Arnes ya gitu ya, orang filosof Norwegia. Biocentrism, etika diperluas mencakup komunitas makhluk hidup. Ekosentrism, etika diperluas ke seluruh sistem ekologi, baik yang hidup, biotik maupun yang tidak hidup atau abiotik. Jadi kalau tadi hanya alam saja, tapi sekarang batu-batuan ikutan gitu ya. Kalau ekosentrism itu batu-batuan, air gitu ya, itu ikut harus diperhatikan. Gitu. Nah, cara membedakan dua gerakan lingkungan yang berangkat dari pemahaman yang dangkal atas makna ekologi, maka disebut shallow ecological movement. Tadi dan pemaknaan yang mendalam atau pekat terhadap ekologi, deep ecology movement. Baik, balik lagi tadi kepada sungai tadi tuh, gimana caranya membersihkan sungai, gitu kan? Kalau shallow ekologi ya dia produksi punya uang banyak ya, kemudian punya UKM di sepanjang sungai, segala macam dibuang ke sungai. Nanti kalau sudah kotor dipakai mesin dibersihkan, bersih, disentor lagi gitu. Cuman sampah itu terus ada gitu loh. Nah, kalau shallow ekologi ya jangan buang sampah ke situ gitu loh. Biar airnya itu secara natural bersih terus, kan beda gitu. Itu kan cara yang caranya yang satu adalah dengan mengubah cara berpikir dari si manusia gitu. Nanti ada bagian modernisasi ekologi untuk menjelaskan bagaimana akhirnya keputusan teknologi itu bisa diterapkan di dalam mengelola lingkungan. Terus Mbak, jadi manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi sesuatu yang lain. Jadi manusia bukan lagi pusat dari dunia moral gitu. Ekologi pekat memusatkan perhatiannya kepada semua makhluk hidup tanpa kecuali, berikut dengan lingkungan fisiknya tempat dia berada atau biosfernya. Jadi seluruh kehidupan ini. Jadi kalau saya ada di ruang ini ya termasuk udara-udara di sekitar yang saya hirup ini harus kita lindungi gitu. Nah, bagaimana kemudian virus COVID-19 itu bisa menyelusup di situ? Nah, itulah entah kesalahan siapa itu, ya. Itu memang nggak harus dipelihara, tuh harus diusir gitu pada kenyataannya kan gitu ya. Aduh, aneh juga ya kalau kita ekosentrisme kan dibiarkan itu. Ya, manusia yang melindungi diri. Nanti begitu kata kalau nggak salah sih, ya. Endingnya itu si COVID ini akan tetap ada. Gitu ya, dia akan tetap ada di kita, tapi manusia yang harus proteksi dirinya untuk bisa tidak kena virus itu gitu ya. Jadi nanti jadi endemi, jadi itu sudah hidup dengan kita gitu ya, kayak SARS sebelumnya gitu ya, ada flu burung, ada penyakit segala macam penyakit lah gitu ya, tapi manusia lah yang kemudian akhirnya yang mengatur dirinya gitu. Ekologi pekat tidak hanya memusatkan perhatiannya pada kepentingan jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Menyangkut seluruh sistem ekologis, tidak terbatas pada makhluk hidup saja tadi ya. Ekologi pekat berangkat dari kritik terhadap anthropocentrism yang oleh Nes digolongkan sebagai gerakan ekologi dangkal atau shallow ecological movement. Jadi yang hanya mementingkan ya
kita mengatasi lingkungan dengan ilmu lingkungan gitu, itu teknologi lingkungan. Nah itu salah, padahal teknik lingkungan itu apa ya, jurusan yang lagi booming banget loh sekarang itu. Banyak loh kenapa kalian masuk IPB itu heran kenapa teknik lingkungan itu laris banget itu katanya gitu. Kalau ponakan saya soalnya nggak bisa masuk. Lagi Mbak Vina. Nah, jadi ekosentrisme ini membawa manusia agar melebur menjadi satu dengan kehidupan alam semesta. Ditransformasi menjadi aksi nyata dan konkret, menjadi gerakan sosial yang jauh lebih dalam dan komprehensif. Jadi tumbuh gerakan sosial gara hidup yang selaras atau menyatu dengan alam dan sama-sama memperjuangkan isu lingkungan dan politik. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Bo, ada 5 hal itu ya, yang panah-panah itu. Bagaimana kita bisa melakukan aksi ekologi dengan perspektif ekologi yang diajukan Kapra itu. Ada partai politik hijau, ada gaya hidup green lifestyle, ada macam-macam gitu ya. Jadi bahwa kalau saya sih ya, kalau masih mau benar nggak nih pendapat saya? Kalau saya sih kok tadi ya yang anthropocentrism itu benar, tapi ya menurut saya ya, tapi ditambah gitu ya, sebagai orang yang dianggap menguasai benda itu, maka kamu harus memeliharanya. Benar nggak kalau ditambah itu? Jadi peran manusia ya tetap clear gitu kan. Toh semua aktivitas lainnya, mau shallow, mau deep, itu manusia yang memutuskan. Artinya kalau kita juga tahu bahwa air itu, air sungai, sumber kehidupan langsung ya kita minum, ataukah dia tidak langsung sebagai pengairan untuk makanan kita, maka kita harus pelihara itu. Bahwa sungai itu juga seharusnya hanya menghanyutkan benda-benda yang kalau dia juga kalau terlalu banyak benda yang masuk akan jadi dangkal dan kotor, tentu kita juga akan melindunginya dengan tidak mengotorinya, kan gitu ya. Itu artinya semua hal ini bisa menjadi ini maksudnya di ekosentrisme itu. Jadi ekologinya. Tapi kan tetap orang juga gitu. Antroposentrismenya ada, cuman antroposentris dalam arti bahwa itu untuk kamu, maka peliharalah alam itu. Ya, coba ada nggak itu ayat-ayat di dalam kitab yang menyatakan hal itu, gitu. Ya. Jadi sebetulnya ekosentrisme menuntut perubahan paradigma secara mendasar dan revolusioner, yaitu perubahan cara pandang, nilai dan perilaku atau gaya hidup. Ya, jadi manusia juga yang harus berubah kan, gitu. Tetap manusia yang harus berubah. Hewannya kan nggak disuruh berubah, nggak ada kan? Ya, jadi coba dong itu harimau makannya jangan suruh ngubah makannya gitu kan, enggak gitu. Malah burung yang sudah atau hewan yang sudah biasa dikandangin ya atau didomestikasi gitu, dilepas liarkan malah pada mati karena dia nggak bisa survive di alam kan gitu ya. Jadi artinya apa? Bahwa memang manusia yang harus mengubah cara hidup, mengubah pandangan dan sebagainya. Karena alam tidak bisa apa-apa. Jadi kalau alam ini untuk kamu, maka peliharalah dia agar tetap kekal gitu, sustain lah istilahnya. Gitu. Nah ini semua pandangan ke sana. Terus Mbak, jadi tadi sudah. Jadi berikutnya setelah ekofeminis apa Mbak? Lagi pergeseran peradaban itu masih sama. Nah kemudian Keraf nih ya. Jadi apa sih prinsip-prinsip etika lingkungan? Nah nggak salah aku tadi. Sikap hormat terhadap alam. Respect for nature. Nah, artinya ya itu tadi. Kalau kamu mau menggunakannya, itu milikmu ya harus dilindungi. Hormati itu alam. Bertanggung jawablah secara moral. Moral responsibility for nature. Ya, kok kalau dikatakan tadi nggak ada moralnya, ada dong. Kita tanggung jawab pada itu adalah moral. Jadi moral itu kalau ada etika, pasti orang ada moralnya gitu. Kalau etika lingkungan itu adalah kita hormat terhadap alam, maka secara moral kita tentu bertanggung jawab kepada bagaimana kita
hormat pada alam itu. Kan kalau Morse ya tadi ya, kalau apa namanya, moral itu individu, wujud individu dari manifestasi etika itu. Ya, etikanya begitu, maka kita juga harus melakukannya agar sesuai etika itu. Kalau kita tidak melakukannya dianggap tidak etis, kan gitu ya. Ya, kalau tidak etis. Solidaritas kosmis, cosmic solidarity ya. Jadi alam sekitar itu harus kita lindungi bersama. Kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, caring for nature, itu tadi sama dengan si ekofeminis tadi sebetulnya, gitu ya, sama dengan ekofeminis. Prinsip tidak menimbulkan kerusakan, tidak hidup sederhana dan selaras dengan alam, itu tadi apa namanya, deep ecology tadi, prinsip keadilan, demokrasi, integritas moral. Nah, balik lagi nih moralnya 2 kali, gitu ya. Jadi moral itu penting. Moral itu adalah ekspresi kita, tindakan kita, perilaku kita, ya, yang kita wujudkan berdasarkan etika yang berlaku dalam masyarakat. Gitu. Kalau etikanya jangan buang sampah di tempat itu, kita jangan buang sampah, gitu loh. As easy as that. Kalau kita buang sampah sudah ditulis yang buang sampah monyet, ya, tetap kita buang sampah ke situ. Berarti monyetnya tambah banyak, gitu. Ya, maksudnya demikian. Secara moral kita tidak etis karena tidak sesuai dengan perilaku yang diharap oleh masyarakat. Maka integriti moral integriti itu penting. Memang bisa berubah, ya. Saya mau bilang bahwa bagaimana moralitas kita atau etika itu bisa mungkin berubah itu sesuai dengan zaman yang berubah, kan gitu. Ya, jadi munculnya berbagai pandangan-pandangan etika ini kan juga karena perubahan-perubahan yang terjadi, gitu. Ya, zaman dulu orang nggak peduli, gitu. Benar-benar dapat dikatakan alam ini nggak ada nilainya tanpa manusia. Jadi kalau daerah suatu saat ya, dulu itu tanah murah, silahkan mau ambil duduk, silahkanlah. Begitu tahu di bawahnya itu ada benda yang berharga, lain nilainya, kan gitu. Nah itu siapa? Manusia, ya, yang bisa menentukan itu. Gitu. Jadi maka kita juga perlu tetap. Manusia memang hanya memang yang bisa meningkatkan kemampuannya karena punya otaknya ini, ya, dikasih alat hidupnya adalah survivalnya itu adalah pikirannya, otaknya, kemampuannya berpikir, maka memang itu harus digunakan terus, gitu, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Terus Mbak, nah ini adalah kisah suku Petalangan. Nah itu sebetulnya ini yang menarik tadi, tapi kok nggak ada yang sudah baca puisinya apa belum, gitu ya. Jadi suku Petalangan di Bunut, Kabupaten Pelalawan, Riau, sepenggal kearifan. Ini ada nggak yang kalian dari sana? Atau deketan gitu misalkan. Karena dia sekitar 60 sampai 95 di Pekanbaru. Dan ini risetnya awal tahun mungkin 90-an, jadi sudah 30 tahun yang lalu, barangkali sangat berbeda sekarang. Udah mungkin ada pabrik, ada yang dari sana kah? Ada yang dari Riau? Hello, everyone? Nobody from Riau? Nggak ada ya? Sepertinya tidak ada, Bu. Oh gitu. Ada yang deketan dari sana atau kalian punya kisah di daerahmu? Kamu tinggal di daerah-daerah dengan suku khusus gitu, suku yang masih, misalkan ya kalau di Jawa itu ada suku Tengger, ada suku Jawa Barat itu apa coba? Baduy misalkan ya. Kemudian ada suku Kajang ya, Amatoa Kajang di Sulawesi. Kemudian ada suku apa kemarin itu? Suku Lum ya yang ada di Babel misalkan. Banyak suku-suku semacam itu yang dia kemudian hidup dengan masih dengan gaya yang zaman dulu gitu. Kalau Anda misalkan ya, Anda belum ke Bogor ya, atau misalkan Anda di Bogor atau dimanapun atau di Serang atau apa, masih melihat kan suku
orang Badui jalan untuk jualan madu kan gitu, dan dia nggak pakai sendal gitu, bayangkan. Zaman dulu no problem karena jalannya adalah tanah gitu ya. Aspal sekarang, bayangkan, aspal tanpa sandal gitu ya. Jadi gimana itu, apa, saya aduh gimana ya ini ya, karena kemudian nggak klop dengan yang ada gitu loh, seolah-olah jadi aneh kan gitu kita melihat cara hidupnya. Tapi itulah yang mereka setia melakukannya sampai sekarang, dan nggak kena COVID, nggak kena yang lain-lain gitu. Karena memang dia benar-benar hidup dari alam. Nah ini suku Petalangan ya, ini tahun 30 tahun yang lalu ya, jadi nggak bisa menceritakan sekarang apa yang terjadi. Tanah kampung, tata guna suku Petalangan itu ada tanah kampung, tanah dusun, tanah peladangan, rimba larangan ya. Kemudian mereka itu cukup jauh sih, 60 sampai 95 km dari Pekanbaru. Ini berarti sekitar 2 sampai 3 jam ya kalau naik mobil, atau 4 jam tergantung jalannya gitu ya. Nah, Bladang, padi, hutan karet dan nelayan, populasinya 58,400. Kira-kira ya kalau tahun 93 58 sampai 400, sekarang naik apa turun? Nggak usah suku, Anda aja dari logika Anda, kira-kira suku ini naik apa turun jumlahnya? Mungkin bertambah. Oke, bertambah, tambah banyak. Alasannya apa sih, Bang? Siapa tadi? Siva ya? Iya, Bu. Kenapa bertambah? Bisa bertambah karena populasi biasanya bertambah. Saya nggak ada alasan intinya, Bu. Kamu yakin ini suku asli loh ya, ya suku yang dia masih mengikuti apa namanya budaya di situ, gitu kan. Kalau saya kok malah merasa itu sudah berkurang ya dari jumlah yang ada ya, karena kan mereka keluar mungkin dari daerah itu ya, ketemu orang lain ya, mungkin begitu ya. Tapi kurang tahu ini udah 4. Coba ya, saya punya buku suku-suku di Indonesia. Aduh, bukan. Maaf, bukunya ketelisut, mau saya cari di apa? Suku Kubu dari Jambi, iya betul. Ya kamu dari Jambi, Mas Abdul? Enggak ya? Masih ada ini, kamu tahu enggak? Suku ini masih ada. Setahu saya sih masih ada ya. Masih tapi ada. Jumlahnya tinggal sedikit. Ya. Berkurang karena mereka berinteraksi dan sebagian kemudian ada program dirumahkan dan seterusnya gitu ya. Seharusnya ada data tahun 2000 sensus 2010 itu mengeluarkan BPS ya bersama tim dari Singapura kalau nggak salah, itu mengeluarkan data tentang ribuan suku yang ada di Indonesia. Semua suku ada gitu. Jadi suku inti dan apa termasuk cabang-cabangnya gitu. Cuman tadi mau cari suku ini tinggal berapa, suku Petalangan ini. Nah, terus Mbak, coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, mereka punya syair. Nah, ini kan tadi kan syair itu dibuat untuk bisa menjadi pedoman sebetulnya. Karena mereka kan belum tulis ya, budayanya belum ada ADART kan gitu ya, belum ada undang-undang dan seterusnya. Maka mereka membuat syair ini. Apa tanda tanah kampung? Tempat koto didirikan. Jadi kampung itu tempat kota. Tempat rumah ditegakkan, rumah besar, rumah kecil, di sana darah bertumpah, di sana adat ditegakkan, di sana lembaga didirikan. Jadi artinya yang disebut kampung itu adalah pemukiman, kota, koto gitu ya. Ada rumah-rumah mau besar atau kecil, tempat kelahiran, darah bertumpah itu ya kelahiran ada di situ. Adat artinya aturan-aturan berlaku di situ, kehidupan sosial berlaku di situ. Jadi itu yang disebut kampung. Terus ini yang disebut kampung. Terus Mbak, tadi kan ada beberapa tanah tuh. Nah, ini adalah rimba larangan. Tadi kan salah satu bentuk tanah tuh, kampung, dusun, kemudian ada rimba larangan. Apa tanda rimba larangan? Rimba dikungkung dengan adat. Jangan dulu Mbak, aku mau baca puisi.
Rimba dikungkung dengan adat. Rimba dipelihara dengan lembaga. Tempat tumbuh kayu kayan. Tempat hidup binatang hutan. Tempat beramu dan berburu. Tempat buah bermusim-musim. Rimba tak boleh binasa bila mengambil dengan meminta. Minta kepada pucuk adat, mengambil tidak menghabiskan, minta jangan berlebihan, ambil seukur patut dan layak. Nah, artinya ini adalah bahwa rimba larangan itu bahwa ada aturan adat mengatur rimba itu, hutan itu. Karena hutan adalah sumber kehidupan bagi masyarakat adat Pelalawan ini. Rimba dipelihara dengan lembaga, artinya ada aturan, ya ada aturan yang berlaku di situ. Lembaga ya kan Anda tahu, ya, lembaga sosial sudah belajar di sosiologi. Tempat tumbuh kayu-kayan, kayu-kayuan gitu ya. Kayu-kayuan ini sebetulnya bukan kayu kayan ini sebetulnya. Tempat hidup binatang hutan. Tempat beramu dan berburu. Anda kan tahu kan, masyarakat berburu dan meramu ya, masyarakat yang mengambil hasil hutan ya untuk makanan biasanya dilakukan oleh perempuan dan berburu binatang yang dilakukan oleh laki-laki. Tempat buah bermusim-musim. Jadi musim itu tidak 4 ya. Kalau buah di hutan itu tergantung musim durian, musim duku, musim apa, bermusim-musim. Jadi musimnya macam-macam tergantung banyaknya buah-buahan yang ada di situ. Dulu itu buah itu bermusim-musim. Nah, itu menyenangkannya buah-buahan zaman dulu. Tapi sekarang itu buah itu ada di supermarket semua gitu. Jadi kurang gimana ya? Kalau dulu tuh menyenangkan buah-buahan itu karena hanya ada di musim itu. Musim mangga, ada mangga, musim ini ada ini. Rimba tak boleh binasa. Sehingga ini adalah sustainability. Jadi rimba kalau kita analogikan tadi dengan alam, ya alam kecilnya orang Petalangan yang dia bisa kuasai adalah rimba raya itu, ya itu harus dipelihara maksudnya, tidak boleh binasa. Bisa bila mengambil dengan meminta, jadi dia harus minta izin kepada suku kepala adat lah. Ambillah secukupnya, ya tidak menghabiskan dan ini adalah prinsip sustainable. Ya, dari kata-kata ini adalah sama dengan yang dikatakan oleh ada dalam buku handbook yang diberikan oleh lembaga kehutanan di Jerman pada abad 17. Jadi mereka Pak Kajagawana itu aturan hutan itu adalah apalah istilah bahasa Jermannya, tapi ambillah sesuai kemampuan hutan itu menghasilkan gitu. Jadi tidak menghabiskan, jangan berlebihan, ambil seukur patut dan layak, ambillah secukupnya. Itulah maksudnya agar kita tidak berlebihan. Gitu. Itu tadi dominasi, kemudian yang awal tadi itu kooptasi, ya semua mau di tanah sawit menguntungkan, semua tanah di Kalimantan sudah jadi sawit. Sekarang kalau kita lewat Trans Sumatera udah nggak bisa membedakan kita lewat di kota mana, karena dari Lampung sampai ke jalan paling ujung itu saya sudah pernah lewat ke situ jadi lupa saya. Itu sekarang sudah sawit semua. Itu juga tidak mengikuti adat ini sudah. Jadi saya kok khawatir bahwa sudah jadi rimba rayanya suku Petalangannya sudah jadi kebun sawit sekarang. Sehingga orang rimba rayanya, orang Petalangannya mungkin banyak tapi di tempat pindah-pindah ke banyak tempat gitu mungkin gitu ya, itu tadi Siva mungkin benar naik ya tapi mungkin juga turun. Mbak Vina. Nah, jadi ada syair kehidupan adalah sebagai refleksi etika lingkungan. Kalau tidak ada laut, hampalah perut. Bila tidak ada hutan, binasalah badan. Kalau binasa hutan yang lebat, rusak lembaga, hilanglah adat. Rusak hutan, binasa badan, rusak belukar, hidup terkapar. Hidup orang talang di hutan tanah hilang, orang talang pun punah. Nah tadi itu makanya saya agak curiga gitu loh. Masih ada apa enggak? Karena kalau hutannya sudah jadi kelapa sawit, ya apa dia masih hidup sebagai orang talang atau tidak? Dia masih hidup ya sebagai suku, dianggap sebagai suku Petalangan. Tapi apa dia hidup sebagai orang Petalangan sesuai dengan tadi syair kedua tadi? Dan dia menggantungkan hidupnya dari hutan. Gitu. Jadi artinya bahwa ketika kita diberikan ruang hidup, ya, tempat hidup, fasilitas hidup, ya, secara alamiah, maka agar kita tetap
bisa memeliharanya, sebaiknya kita memeliharanya. Ya, tapi manusia itu kan punya kepala, punya otak yang bisa mengembangkan teknologi dan sebagainya yang memerlukan perubahan dari bentuk alam itu. Tapi ingat ya, jangan berlebihan kan gitu. Itu yang penting, jangan berlebihan. Ya, terukur tadi katanya. Terus Mbak, habis ya? Menurut saudara, sejauh mana etika lingkungan suku petualangan ini? Antroposentrik, biosentrik, atau ekosentrik, atau eksentrik? Kamu tahu nggak hidup eksentrik? Tahu kata itu masih ada nggak ya di kamus anak-anak generasi G? Jadi apa nih? Suku apa? Masuk amanah etikanya. Tadi itu puisinya, jangan binasakan laut, jangan ambil secukupnya, jangan dihabiskan, gitu. Kalau awareness tadi bahwa hidup itu harus sama, bahwa kita punya hak hidup yang sama antara manusia dengan yang lainnya, gitu. PR ya, masih 10 menit nih, kita habiskan dengan menjawab. Ini siapa yang mau selain Siva nih? Siapa? Ada yang lain? Ibu izin jawab. Yuk, mangga. Biosentrik bukan, Bu? Kenapa? Siapa ini? Danti, apa alasannya? Karena ya kita harus punya hubungan yang sama. Manusia harus jaga lingkungan. Lingkungannya nggak boleh sekedar dipakai doang gitu, tetap harus dijaga gitu, Bu. Oke. Biosentrik. Itu biosentrik tadi apa fokusnya? Tahu nggak Setiap bedanya? kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Ya, tapi itu adalah hanya makhluk hidup. Benda matinya kan enggak. Tapi orang talang tadi itu tidak membahas benda mati ya. Tanahnya atau apanya gitu dibahas enggak? Enggak apa-apa, aku cuma mau kamu ada menjawabnya dengan lebih konkret gitu. Gimana Danti? Ekosentrik bedanya apa dengan biosentrik? Ada yang ini menganggap ekosentrik enggak? Halo? Oke, Danti menganggap ini adalah biosentrik. Saya karena, Ibu. Gimana? Adam, Muhammad Adam. Bukan. Kalau saya sih biosentrik juga sih, Bu. Biosentrik ya. Oke, Danti biosentrik. Alasannya? Soalnya kalau biosentrik itu kan lebih ke moral ya. Kalau ekosentrik itu kayak lebih ke hubungan antar organisme dengan anorganisme gitu. Oke, biosentrik ya jawabannya. Baik, nggak apa-apa. Nanti Mbak Vina nanti ada praktikum ya? Halo. Ada Bu, hari Rabu. Oke, nanti dibahas ya. Membahas ini atau yang lain? Sebentar Bu, lihat kontraknya dulu. Besok review film ini Bu, yang Honeybees, yang tentang petani madu. Besok review film. Petani madu? Iya. Oke. Ya, itu nanti related ya. Ya, biosentrik mungkin juga bisa benar gitu ya, karena memang bagaimana kita mengambil benda-benda hidup di sana, binatang, hewan, ya, tidak membahas tentang melihara air, memelihara batu-batuan, ya kan tidak ada tadi ya. Kalau
alertness itu semuanya gitu ya, termasuk benda-benda mati yang ada di sekitar kita itu harus dilindungi. Oke, selanjutnya udah selesai kah? Udah selesai nih. Baik, kalau